Oke, kita berdoa dulu ya, mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang sekali lagi di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami, memohon pertolongan Roh Kudus untuk setiap kami yang ada di ruang Zoom Tuhan pagi ini. Biarlah apa yang kami belajar sama-sama boleh bukan hanya berhenti sekedar pengetahuan, tapi boleh kami terapkan di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dan surga, kami menyerahkan waktu di depan, biarlah semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon ucap syukur. Amin. Selamat siang, Pak Netsen, Bu Yemima, teman-teman semua. Ya. Dengar ya, suara saya jelas ya. Terus ini tema yang diberikan TNI ke saya, membangun kerjasama, apa lebih bahasa kerennya teamwork ya. Kelihatan ya di layar ya? Kelihatan, Pak. Baik. Oke, kita lanjut ya. Saya setel ini dulu agak ke atas. Nah, coba kita bayangkan gambar ini ya. Kalau seandainya kita ini ada berada sendirian nih di tengah pulau kecil, nggak ada siapa-siapa di sana. Sekeliling kita hanya air. Apa yang kebayang ya? Ya kebayang mungkin, wah ini tenggelam kapal. Iya nggak? Tenggelam kapal, terdampar di laut. Untung masih hidup, nggak ditelan hiu. Banyak tuh hiunya tuh. Ya, tentu sesuatu yang nggak mengenakan bukan? Sendirian, mau ngerjain segala sesuatu juga susah ya sendirian. Ya, karena kita memang diciptakan Tuhan nggak hidup sendiri ya. Tuhan waktu nyiptain Adam juga Tuhan kasih Hawa tuh, supaya ada pendampingnya tuh. Ya kita di dalam ilmu sosial kan, kita ini disebut makhluk sosial ya. Hidup kita nggak bisa sendirian. Kita selalu harus bersosialisasi, berteman satu sama lain, mengerjakan segala sesuatu juga nggak bisa sendirian. Ya. Nah, kita lanjut. Ini kok nggak mau ya gambarnya, nggak mau pindah. Ntar dulu. Jadi kita memang disiapkan Tuhan itu untuk hidupnya nggak sendirian, berkelompok ya teman-teman ya. Kita hidupnya harus berkelompok. Nah, kalau kita dikasih juga job ya sebagai seorang insinyur tukang bangunan, rasanya juga kita nggak bisa membangun satu rumah atau satu gedung sendirian. Ya, kita butuh tangan-tangan lain, kita butuh pemikiran-pemikiran lain, orang lain gitu ya, untuk membantu kita. Mungkin saja bisa Bapak Ibu katakan, wah saya bisa kalau bangun rumah kecil di kampung. Iya, memang. Tetapi dengan keterbatasan kita, kepala kita cuma satu, ya, pemahaman maksudnya pikiran kita, otak kita, terus kita juga dimiliki cuma sepasang tangan dan kaki, tentu kita bisa selesaikan itu karena Tuhan udah taruh semua kesempurnaan dalam hidup kita. Tetapi kita butuh waktu yang lebih panjang. Kita nggak efisien, ya, kerjanya nggak efisien karena kalau rame-rame mestinya kerjanya sebentar, nggak harus 1 tahun, 1 bulan, atau 2 bulan, 3 bulan udah selesai gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah ini yang perlu ya, kerjasama. Ini kelihatan dari gambar ini ya.
kita memang perlu kerjasama. Kenapa ya? Tanda tanya. Kenapa perlu teamwork itu? Tadi saya udah singgung sedikit. Teamwork itu memberikan keuntungan. Mungkin kita bisa kerja sendiri, tetapi nggak efisien, nggak efektif. Tapi kalau kita kerja sama-sama dengan melibatkan banyak orang, kita akan lebih singkat, ya. Banyak waktu-waktu yang kita hemat, ya. Banyak keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapatkan, teman-teman, kalau kita bekerja sama, ya. Ini beberapa hal yang Tuhan kasih kepada orang dunia, juga kepada kita. Anggap ini sesuatu anugerah umum yang Tuhan berikan kepada kita, kepada setiap manusia. Diberikan kecerdasan, ya, kepada otak manusia. Sehingga kalau kita berkumpul, otaknya banyak, misalnya 10 orang, itu ada 10 tuh ide-ide cemerlang mungkin timbul. Kalau kita sendirian, mungkin ya cuma satu ide yang cemerlang. Menurut kita juga barangkali itu cemerlang. Begitu ketemu sama Pak Netson, Pak, saya punya ide ini, bla bla bla. Oh, saya juga punya ide Pak Heri ini. Ternyata kalau dibandingin lebih bagus ide Pak Netson daripada saya. Nah, demikian juga kalau kita kumpul lain, kita bisa berkolaborasi, ya. Nah, itu yang poin terakhir, keuntungan kita. Jadi satu ide ke ide lain bisa kita bandingkan dan kita bisa bikin skala prioritas. Mana yang paling penting keuntungannya? Mana yang paling bagus kalau kita mengerjakan sesuatu? Tujuannya sih sama, ya. Teamwork itu kan punya maksud dan tujuan adalah mencapai suatu tujuan bersama dengan sekelompok orang, ya. Seperti itu, dengan beberapa orang. Nah, lebih produktif, ya udah pasti dengan kita berkumpul. Nanti kita lihat dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan karunia kita berbeda-beda satu sama lain. Dengan kelebihan, kalau orang dunia bilang bakatnya satu sama lain, dia punya kelebihan di sini, disiplin ilmunya di sini. Ya, seperti itu. Jadi misalnya kalau saya mau mengerjakan suatu proyek di kantor, katakan, saya berjualan lah katakan, ya. Kalau saya taruh orang saya satu orang, ya, dia cuma bisa dia bisa produktif, ya, katakan. Dia berjualan hanya ke satu jenis toko, seperti itu. Keterbatasan ide, keterbatasan tenaga, ya, keterbatasan waktu membuat dia hanya bisa ke toko-toko itu aja. Misalnya di pasar itu kan banyak toko, ya. Kalau kita ke pasar induk aja ada tukang ikan, ada penjual sayur, ya. Ada di situ juga ada kios-kios yang jual kecap, gula dan lain sebagainya. Ini adik-adik ini udah pernah ke pasar belum? Ke pasar induk. Sekali-sekali ikut saya ke pasar induk. Nah, itu mungkin kalau cuma satu orang saya ngerjain sendiri, ya paling saya bisa jangkau yang toko-toko tadi jual kecap, ya. Toko-toko sendiri juga banyak adik-adik, ya. Ada bagian jenis, ada yang toko jual PND istilahnya, ya, kebutuhan sehari-hari seperti itu. Ada juga khusus toko obat, ada khusus toko kimia, ya. Nah, mungkin bisa produktif kalau anak buah saya cuma satu orang di situ. Kerjanya pasti akan makan waktu yang panjang dan hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan. Berikutnya, ya, efisiensi kerja udah jelas pasti. Satu waktu, satu hari banyak orang yang mengerjakan dengan sedikit orang mengerjakannya, itu pasti, ya, beda hasilnya. Dari biayanya, segi efisiensi kalau kita ukur, udah pasti beda. Kalau seandainya saya sendiri yang tadi mengerjakan banyak toko, saya butuh waktu mungkin setahun baru selesai ketemu semua toko itu. Tetapi kalau saya memperkerjakan 10 orang, berarti saya cuma butuh waktu kira-kira 2 bulan, 3 bulan sudah selesai itu mengerjakan dengan 10 orang. Karena membagi tugas pekerjaan. Otomatis hemat waktu, hemat biaya. Biaya yang saya keluarkan pasti lebih murah. Berikutnya, ya, keuntungan lain apa? Ya, kita saling menutupi, ya, kelemahan dalam satu tim itu. Kalau misalnya ada satu tugas orang mengerjakan, katakanlah misalnya saya ambil contoh lain di gereja IO misalnya, satu mengerjakan untuk menyiapkan lagu-lagu WL, menyiapkan lagu-lagu, satu lagi menghubungi pembicara misalnya.
dan menghubungi yang petugas-petugas lain. Tentu dalam hal pembagian tugas ini menutupi kelemahan. Kalau cuman satu orang yang ngerjakan, ya pasti akan kelihatan kelemahannya. Karena dia misalnya dia nggak cocok kalau hubungi orang, kalau ngomongnya kasar misalnya, katakan seperti itu. Pasti kelemahan itu bisa ditutup dengan orang lain. Kalau kita punya orang lain, ya yang kalau dia ngomong ketemu orang passionnya bagus, ketemu orang seneng ya, ngomongnya juga manis. Ya pernah kan kita ketemu, kalau lihat muka orang ya, tanda kutip ya, adik-adik, teman-teman, semua bapak ibu, kita kepingin gebukin aja tuh muka orang, sebel banget lihat mukanya. Ada kan orang tipe mukanya seperti itu, pada hatinya nggak seburuk mukanya, ada itu. Kita kenal orang, kalau lihat dia nggak seneng aja mukanya. Nah, orang-orang tipe ini kalau bisa di salesman saya nggak taruh itu, saya taruh di dalam gudang aja, orang kerjanya ngangkat-ngangkat, turunin, naikin barang aja di gudang. Kalau saya jadikan salesman, belum ngomong aja udah diusir gonggok, udah pergi lu, gue lagi sumpah udah diusir. Jadi kita bisa menutupi ya, kalau kita punya satu tim yang bagus, kita menutupi, oh ini cocok WL-nya Esther, Citra gitu loh ya. Kalau disuruh saya jadi WL berantakan kan gitu, menutupi kelemahan ya, seperti itu. Meringankan tanggung jawab, udah pasti kalau banyak orang kita mengerjakan sesuatu pasti lebih ringan. Kalau sendirian seperti tadi contoh tukang bangunan ya kalang kabut di sendirian. Apa-apa dia harus mulai dari turunin barang dari truk, angkat pasir yang sudah diaduk, naikin ke atas, lempar genteng, ngecor apa segala macam dinding sendirian, pasti ya udah pasti tanggung jawabnya dan pekerjaannya berat seperti itu. Di kantor juga begitu. Kalau ada bagian yang tukang timnya yang tukang menyiapkan mobil-mobilnya ya, terus yang beli onderdilnya, ya pasti tanggung jawabnya beda-beda. Kalau semua kita serahkan kepada montir, bisa-bisa juga satu, pertama belum tentu kita dapat orang yang jujur, bisa boros, atau belum tentu dia pintar mencari barang-barang yang murah, kan seperti itu ya. Jadi tanggung jawabnya masing-masing jadi lebih ringan. Dia hanya fokus untuk beresin mobil, bersihin busi, bersihin kerak-kerak mesin dan lain sebagainya, tambal ban dan lain sebagainya. Jadi dia lebih fokus, lebih bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada dia. Nah, suasana kerja ya lebih rileks ya. Kenapa saya tambahkan ini suasana kerja lebih rileks? Kalau dalam satu tim itu kalau kita kan pasti alami, setiap kita keletihan fisik membuat kita akan mempengaruhi pikiran kita, lonely ya, kita capek, kita malas jadinya, kita merasa kesepian. Tetapi kalau kita rame-rame kerja, ya seneng, kadang ada canda tawa ya. Karena setiap orang yang ada di dalam tim itu kan karakternya beda-beda. Ada yang mungkin karakter dasarnya sanguins ya, ada yang melankolis dan lain sebagainya. Itu membawa suasana lebih hidup satu sama lain. Meskipun ya, tentu ada kelemahannya, nanti kita lihat orang dengan karakter yang berbeda-beda juga ada segi negatifnya, ada kelemahannya. Tetapi apa yang perlu kita siasati, nanti kita lihat supaya tim itu kompak dan bagus mencapai sebuah tujuan bersama dengan efektif, efisien, dan goalnya seperti apa yang diinginkan. Ya, tadi kolaborasi saya sudah singgung ya. Jadi kalau banyak ide, banyak kelebihan, ya akan memberikan suatu ide yang prioritas ya, yang lebih cemerlang. Baik, next kita lihat. Apalagi yang kita lihat di dalam teamwork. Tadi kan sudah lihat apa itu keuntungannya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam teamwork. Nah, kita kalau bicara teamwork, kita otomatis tidak terlepas dari seorang pemimpin ya. Harus ada pemimpin, harus ya. Meskipun di dalam teori kepemimpinan, adik-adik, itu ada namanya berbagai macam gaya kepemimpinan. Bisa aja orang berkelit bahwa nggak usah pemimpin, kan ada namanya pemimpin lepas kendali. Istilahnya gaya kepemimpinan, dia sebagai pemilik atau sebagai seorang pemimpin, dia mempercayakan seluruhnya kepada tim dan dia tidak pernah campur di dalamnya. Nah, itu bisa memang. Tetapi bagaimanapun itu ada plus minusnya ya. Nah, biasanya tetap harus ada
meskipun tadi dibilang ada pemimpin, sebenarnya ada, tapi pengendalian dari jarak jauh. Jadi istilahnya saya tadi bilang lepas kendali seperti itu. Nah, baiklah, yang membuat seseorang yang tidak bisa bekerja sama ya dalam satu tim, ini menjadi sebuah titik lemah juga dalam teamwork itu. Karena kalau teamwork itu tidak mendapatkan orang-orang yang kompeten di dalamnya, ya. Kalau kita cari misalnya tadi contohnya 6 orang atau 10 orang dalam satu tim itu, kalau banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kompeten atau disiplin ilmunya di dalam proyek ini, itu biasa akan menimbulkan banyak masalah, ya tentu. Ya, satu itu juga. Kemudian yang paling penting itu tadi saya bilang, saya singgung ke pemimpin. Pemimpin itu punya peran yang sangat besar. Karena kalau dalam satu kepemimpinan dia sendiri nggak punya tujuan yang jelas, nanti itu menjadi kendala tuh. Mau dibawa kemana nih kapal? Mau kemana nih teman-teman satu tim ini? Tujuannya harus jelas, goalnya harus jelas. Misalnya tadi, kalau kita di gereja misalnya, kalau kita mau bikin tim IO itu tujuannya untuk apa? Ya, kan jelas tujuannya bahwa dia bisa menjadi perpanjangan tangan gereja untuk event-event tertentu untuk ditangani kan seperti itu. Jadi meringankan pekerjaan pengerja di dalam gereja kan seperti itu. Jadi ada fokus satu tim yang memang khusus memikirkan untuk setiap event-event gereja, hari-hari besar gereja seperti itu. Jadi jelas tujuannya. Tujuannya untuk apa goalnya itu? Kalau kita semua kan tidak terlepas dari misi ya, apa yang Tuhan amanatkan, amanat agung, Matius 28 ya Tuhan Yesus ya, Matius 28, 15-20, yaitu untuk penginjilan. Ya, kenapa event itu harus dibikin bagus? Kenapa perayaan hari besar itu harus bagus? Karena ada pemberitaan Injil di sana untuk mencapai jiwa-jiwa kan begitu. Supaya ada satu tim yang khusus memikirkan dengan fokus. Nah, demikian itu seorang pemimpin harus punya tujuan yang jelas. Kalau enggak, ya berantakan nanti. Jalannya mau kemana nggak jelas. Kemudian karakter. Karakter juga mempengaruhi, tadi kita udah bilang. Karakter mempengaruhi sangat dalam pergerakan atau kerja tim di dalam satu proyek. Karena setiap orang dilahirkan punya karakter yang berbeda-beda ya. Ada sanguin, ada yang melankolis, ada flekmatik, ada kolerik ya. Ya, jadi orang yang ada yang ngomongnya ceplas-ceplos ya, itu orang kolerik misalnya. Ya nggak bisa bercandaan serius. Sementara dihadapkan dengan satu tim yang juga orangnya nggak pernah serius, bercanda melulu di tim itu. Orang lain ngomong serius aja dia masih nimpalin diskusi dalam bercanda. Ada aja. Ada orang yang kita harus, ayo dong, mana idemu, keluarkan dong. Dia diam aja, susah mengeluarkan idenya kan, karena flekmatik tadi. Nah, ada orang yang sangat peka, ada yang orang sangat sensitif, gampang tersinggung. Nah, itu orang melankolis. Nah, itu kelemahan-kelemahan karakter-karakter itu sangat mempengaruhi kerjasama. Nah, itu negatif dari setiap karakter. Tetapi bukankah di balik semua karakter manusia itu Tuhan berikan hal-hal yang positif? Ada. Misalnya orang melankolis, dia kaya akan ide-ide, cemerlang biasanya. Orang yang gampang memperhatikan yang lain seperti itu. Orang flekmatik juga punya kelebihan. Ya mungkin seorang pemikir yang hebat ya. Bagaimanalah tugas pemimpin ini menggali, mengeluarkan ide-ide cemerlang itu dari orang flekmatik kan seperti itu. Nah, jadi sebagai anak anak-anak Tuhan, kita punya keunggulan sebenarnya ya. Kalau kita ini orang dunia mungkin tidak melihat itu, tetapi anak-anak Tuhan kita punya kelebihan. Tuhan berikan pertumbuhan di dalam Tuhan ya. Tuhan memberikan kita itu satu sama lain itu berbeda, tetapi terus progres di dalam Tuhan bertumbuh. Sehingga tugas kita adalah mengevaluasi diri kita terus. Kita karakter dasarnya apa sih? Nah, itu loh. Coba kalian tebak, kalau saya karakter dasar saya apa? Coba. Sehingga kalau kalian coba tebak saya, tebak Harry yang sekarang ini pasti kalian kaget tahu dasar karakter saya. Ini saya kasih bocoran sedikit ya. Saya itu
melankolis itu nomor satu. Mewakili diri saya itu 60% lebih itu melankolis karakter dasar saya. Terus ada pragmatiknya sedikit. Terus ada ya yang lain-lain sangat sedikit lah. Dua ini lebih dominan. Tetapi hari ini kalian lihat beda. Saya orang yang cerewet. Saya bisa membuat suasana yang ceria juga. Ya, karena itu pertumbuhan di dalam Tuhan. Karena kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah kita patut bersyukur pada Tuhan. Itu Tuhan bentuk. Itu butuh waktu sekian tahun. Saya mulai kenal Tuhan itu tahun 84 ya. Sudah berapa tahun? 30 tahun. Tuhan bentuk. Oke, kita lanjut. Sampai di mana deh? Oh, iya. Bahaya juga kalau anggota yang nggak punya komitmen, ya itu harus punya kesepakatan, harus ada komitmen di dalam bentuk satu tim, harus ada itu ya, nggak boleh enggak. Terus adanya keterbukaan. Kalau ada masalah satu di dalam tim itu ya, padahal dia dipercayakan tanggung jawab pekerjaan misalnya berjualan misalnya tadi dia ke toko PND. Kalau dia punya masalah, itu nanti hasilnya nggak akan memuaskan. Dan dia tidak terbuka, dia diem aja. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Itu akan bisa mengakibatkan banyak masalah. Kalau proyeknya misalnya orang bikin rumah, wah itu bahaya. Bisa timeline-nya bisa meleset ya. Jadi misalnya tugasnya dia beli pasir, udah harus ada hari ini 1 ton, dia ada masalah, terus dia lupa, sibuk dengan masalahnya sendiri, dia nggak terbuka di tim. Kalau dia terbuka kan tim bisa menggantikan jobnya dia sementara mengambil alih. 1 ton pasir itu ditunggu-tunggu nggak datang, udah lewat. Proyek bisa kena penalti nanti. Hari ini nggak ada pembangunan karena pasirnya belum datang, kan seperti itu. Nah, kita dapat satu proyek, misalnya dapat tender itu ada jadwalnya, ketat. Bisa-bisa kena penalti. Kena penalti artinya kita harus bayar denda gitu loh. 1 hari aja udah dikali sekian rupiah misalnya. Nah, tanggung jawab jelas sekali ya. Itu menyangkut tadi komitmen. Tanggung jawab setiap apa yang kita dipercayakan dalam satu tim, tugasnya, job desk-nya sudah jelas, apa yang harus kita kerjakan, kita harus bertanggung jawab. Kalau kagak, itu akan merusak sendi-sendi di dalam teamwork tadi, akan mempengaruhi yang lain. Misalnya di dalam tim itu ada pekerjaan yang menyangkut misalnya jualan, dia dapat jualan, terus dia kan harus meneruskan PO-nya itu kepada bagian admin penjualan. Admin penjualannya harus nanti teruskan setelah difaktur bawa ke gudang. Adminnya lupa. Dia sudah bikin faktur, surat jalan, dia tidak teruskan ke gudang. Gudangnya nggak ngeluarin barang. Nanti masalah itu timbul. Sehari, 2 hari, 3 hari, komplain toko. Ya, komplain toko itu akibatnya efeknya domino. Komplain toko, marah toko juga kehilangan stok, nggak ada barang di sana, nggak bisa jualan, efeknya apa? Kita mau kirim lagi baru tahu seminggu kemudian, udah telat, kita kehilangan berapa omsetnya. 1 minggu kerja harusnya barang itu terjual udah berapa banyak. Nah itu efek domino dan seterusnya. Tidak termotivasi, ini pemimpin lagi sekali-sekali, satu sama lain memang bisa saling memotivasi dalam tim. Tetapi seorang pemimpin inilah paling penting sekali. Dia tidak cawi-cawi atau masuk ke dalam urusan-urusan teknis tadi. Tetapi dia lebih kepada dominan mendorong setiap anggota untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dan komitmen masing-masing. Job desk-nya masing-masing. Ya manusia, namanya manusia bukan robot, pasti suatu saat dia akan kehilangan semangat, dia akan loyo. Nah inilah tugas pemimpin, untuk memotivasi, memompa tim itu supaya tetap semangat, tetap on the track ya, di atas rel yang diharapkan seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Tidak ada pemimpin tadi jelas ya, susah kalau nggak ada pemimpin. Nanti kalau satu tim itu ada 1-2 orang yang loyo, terus teman-temannya nggak bisa motivasi dia, ya itu akan mempengaruhi. Tidak adanya kejujuran, wah bahaya ya. Kalau nggak ada kejujuran, itu menyangkut bukan hanya materi ya, tetapi apa problem pekerjaannya dia. Dia tidak terbuka, dia tidak jujur dengan terbuka menceritakan segala sesuatunya. Ada yang disembunyikan, wah itu nanti bahaya pasti. Tentulah, karena akan mengambil suatu solusi kan harus punya data yang komplit. Nah itu ya. Jadi kalau ketika kita mengambil suatu
memecahkan sesuatu masalah, kita mesti punya data yang komplit. Kita harus tahu itu. Ya. Koordinasi, ya satu sama lain harus ada koordinasi. Kalau nggak ada koordinasi, bahaya, kacau urusannya. Seperti tadi contoh. Saya kasih satu contoh lain lagi. Saya sering ngalami. Mungkin juga teman-teman atau Bapak Ibu suka ngalami. Saya suka ketemu orang bank, ya, nagih utang, ya, kartu kredit misalnya. Itu berulang-ulang. Padahal sudah ditelepon, sudah dikasih tahu, itu kartu sudah digunting, sudah ditutup, dan sudah ada kesepakatan berapa bulan yang lalu. Nah, tetapi orang bagian penagihan masih nagih, Pak ini masih kebuka belum, annual fee-nya harus bayar setahun sekali misalnya, bayar. Saya udah selesai, tahun lalu sudah saya tutup, saya udah telepon. Nah, inilah kenapa nggak ada koordinasi bagian piutang atau AR-nya sama orang yang customer service-nya, ya. Jadi kita sudah ngomong bahwa kita sudah sepakat deal bahwa itu udah nggak ada lagi, tapi dia nggak terusin ke orang AR. Ini sering sekali di bank terjadi. Dan saya nggak kurang-kurangnya sering berapa kali saya kasih ingetin, kasih tahu manajermu mesti koordinasi yang baik. Ini hal-hal seperti ini nggak nyaman orang kan seperti itu. Nah ini koordinasi penting sekali. Satu sama lain ada dalam tim itu pasti ada sangkut paut. Nggak mungkin nggak ada sangkut pautnya dalam satu tim. Nah teman-teman, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, itulah satu anugerah umum tadi saya katakan Tuhan berikan kepada setiap umat manusia. Setiap manusia punya kelebihan, punya kemampuan untuk berkolaborasi, untuk membentuk tim, untuk bekerja lebih efektif. Ya. Tetapi ini satu anugerah khusus yang Tuhan sudah berikan di dalam firman Tuhan kepada kita. Nah ini saya membacakan untuk kita. Saya ambil dasarnya dari sini nih. Ya, dari Korintus 1 Korintus ya, ini 1 Korintus 12 nih, ini kurang nih ya. 1 Korintus 12 nih ya. Saya ambil ayat 14 sampai 20 saja. Ini kecil saya gedein dulu biar bisa baca. Nih. Ya. Demikian firman Tuhan, karena tubuh juga tidak terdiri satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat 15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata semuanya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, ayat 18 ya, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jadi tim itu harus solid. Tim itu satu, nggak boleh lagi kita bawa masing-masing dengan pemikiran masing-masing. Ya, tidak bisa kita memaksakan waktu kita udah kolaborasi. Kita nggak bisa memaksakan minat kita, kehendak kita semata-mata. Kita udah melebur jadi satu di dalam tim. Itulah tujuan yang mencapai. Inilah yang harus kita kerjakan. Kita sepakati idenya itu seperti itu. Jobmu ini, jobku ini. Ya, itulah kelebihan Tuhan, firman Tuhan dalam Rasul Paulus katakan ya. Kita diberikan karunia masing-masing untuk beda-beda ya. Tuhan berikan itu semua untuk melengkapi kita sebagai anggota, sebagai anak-anak Tuhan, untuk melengkapi kita untuk saling menopang ya, saling melayani satu sama lain. Supaya karunia kita semakin melengkapi kita untuk melayani lebih baik dan lebih baik lagi dan lebih efektif dan efisien. Aku nggak bisa mungkin menjadi dewa di situ, nggak mungkin. Aku nggak mungkin bisa ngerjain apa-apa sendiri. Tetapi aku harus mengandalkan, wah ini bagian Pak Netsen, ini bagian Ibu Yemima, ini bagian Esther, bagianku ini bagian Pak Janur Panjaitan, ini bagian dari Yunus. Udah, aku nggak mungkin ganti Yunus di media, ya. Jungkir balik pun aku nanti babak belur nggak akan hasilnya seperti Yunus.
Nah, seperti itulah. Kita harus rendah hati satu sama lain. Ini tugas pemimpin. Pemimpin harus terus mendorong untuk setiap anggota juga bisa meneladani dia, bisa seperti itu. Jadi yang rendah hati, ya tahu diri, jangan sombong, ya. Bahwa Tuhan dikasih bukan cuma kepada kita, Tuhan kasih juga yang lain, masing-masing pada keunikan yang Tuhan berikan. Ya, jadi kita nggak usah maksain gitu loh. Memang bukan di situ kok talenta kita gitu loh. Aku mau ganti Citra jadi WL, bisa nanti besok-besok jemaahnya pindah ke sore semua kan, ini pagi yang mestinya pagi di pagi dia pindah ke siang gitu loh. Ya nggak bisa begitu ya. Nah inilah firman Tuhan menguatkan, mendorong kita pada keunikan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus maksimal. Jangan kita juga nggak maksimal. Kita harus bertanggung jawab sebagai tugas, sebagai tangan. Kita harus bertanggung jawab dan maksimal sebagai mata. Dulu saya ingat ya, Pak Bigman pernah ilustrasi ini. Gimana kalau dia lagi, maaf ya, lagi contoh kita, satu kerja sama yang baik. Ya, Nehemia itu kan setelah dia tahu Hanani kasih kabar tentang Yerusalem, dia menangis. Dia menangis bahwa kondisi daripada Yerusalem itu hancur seperti itu. Dia datang kepada Tuhan. Wah, itu luar biasa. Selalu mengandalkan Tuhan. Selalu apa-apa tanya Tuhan. Selalu hatinya terpaut kepada Tuhan. Ya, itulah contoh sosok Nehemia. Dia menangis, dia menghadap raja. Ya, Raja Persia ya. Raja Persia. Apa namanya siapa? Sasta ya. Raja waktu itu. Raja menanyakan, dia kan sebagai seorang juru minum ya, ada racun, dia duluan minum, mati duluan Nehemia sebelum raja. Nah, dia ngadep suatu saat raja lihat, kau kenapa sedih, air mukamu sedih gitu loh. Kenapa aku nggak sedih? Dia cerita lah, bla bla bla, singkat cerita, raja kasih dia kesempatan untuk balik untuk membangun tembok Yerusalem ya, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang saya mau ajak kita lihat bahwa Nehemia itu sebagai tokoh pemimpin dulu lah hebat. Tapi saya cut dulu situ, saya masuk dulu ke sistem kerjasamanya dia. Dia sampai di Yerusalem, dia malam itu dia tinjau sendiri dulu. Dia jalan dulu sama 3 orang dikatakan. Dia lihat. Kemudian baru dia rumuskan inti permasalahannya. Tujuan daripada membangun ini. Ini di sisi ini kita lihat bahwa ada satu tim inti ya dalam kerjasama. Ya, ada orang-orang yang menjadi tim inti ya seperti itu. Nah, dikatakan di Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini di sini tersirat bahwa ada satu tim bekerja, nggak dia sendiri. Nah, kalau kita lihat pasal 3, teman-teman, pasal 3 kalau baca, ini sebenarnya pasal 1 sampai pasal 7 ya. Tetapi kalau kalian baca pasal 3, mana tadi? Lompat. Kalian baca pasal 3 itu aja, itu banyak sekali daftar orang-orangnya dari suku ini, dari 12 suku lah semua. Semua terlibat di dalam pekerjaan ini. Jadi ada satu tim yang besar selain yang 3 orang tadi saya cerita gitu lah. Seperti itu. Ini luar biasa. Tim ini bentuk kan terus gaya kepemimpinannya terus kelihatan di situ. Dia mendorong terus, memotivasi orang kerja ya. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 10:24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Anak-anak Tuhan harus seperti itu. Jangan egois, jangan terus pikir, wah, biarin aja lah kan masing-masing jobnya beda-beda kan gitu. Dalam satu tim juga nggak boleh ya. Kalian memang dalam satu tim anggota. Jadi tadi saya singgung sedikit lagi. Dalam suatu tim ada pemimpin, ada anggota, ada membership, ada leadershipnya ya.
Tetapi jangan terus yang membership ini, anggota ini menganggap dia selama-lamanya jadi anggota terus. Kalian harus sadar, suatu saat kita ini, siapapun kita, pasti jadi pemimpin. Benar nggak? Pasti jadi pemimpin, Mega. Paling nggak Mega nanti jadi pemimpin anak-anak, kan gitu di rumah tangga. Atau Yunus kan gitu, pasti jadi pemimpin kepala rumah tangga, pasti. Jadi kita mesti belajar ya bagaimana semua lengkapi gaya kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin memotivasi bawahannya, ya seperti itu. Saya ini waktunya tinggal sedikit ya. Saya kalau mau sharing banyak hal di dalam pekerjaan saya 25 tahun ini, 26 tahun di Sido Muncul, wah saya banyak dapat hal-hal yang menarik lah, hal-hal teamwork ini ya. Prestasi-prestasi yang Tuhan berikan. Nah, tapi singkat waktunya saya nggak bisa cerita banyak itu. Saya kembali ke sini. Oke, kita belajar apa dari Nehemia? Satu tadi pertama di pasal 1 ayat 4 sampai 11 dibaca nanti. 7 pasal baca semua. Bagus banget ini Nehemia, seorang pemimpin. Itu terlihat betul begitu dia tahu kabar Yerusalem dari Hanani saudaranya itu, dia langsung menangis tersungkur di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Di situ dikatakan dia itu mengaku dosa-dosanya bangsanya, mohon ampun sama Tuhan, dan Tuhan bangkitkan bangsa ini, Tuhan pulihkan. Itu kita lihat, bersandar kepada Tuhan, rendah hati, dan dia seorang yang visioner. Waktu dia datang kepada raja, tadi saya cerita belum lengkap kan, raja kasih dia izin, terus dia ngapain? Dia nggak cuma izin, dia minta surat sama raja supaya bupati-bupati itu nggak ganggu dia, nggak jadi kendala dia nanti untuk dia menghadapi di lapangan. Jadi minta surat sakti dari raja. Itu visioner, dia tahu ke depan tuh bagaimana, terencana. Tadi saya bilang keluar dulu malam lihat 3 orang, terus memikir rencana, ya, terencana, terukur apa yang dikerjakan, si ini kerja bagian ini, si ini suku ini kerja bagian ini, semua ya terencana dengan baik dan rapi. Dia seorang pemimpin yang juga antisipatif tadi ya, seperti itu. Ada musuh ya nanti apa yang datang, bagaimana ngadapinya dan sebagainya. Itu semua udah diantisipasi sama dia, ya seperti itu. Ada orang yang ngerecokin, semua disiapkan. Dia orang peduli. Di dalam membangun di pasal 5 kita lihat mereka mulai ngeluh ya. Orang-orang Yerusalem, orang Israel mulai ngeluh dengan makan dan sebagainya. Dia peduli, dia memperhatikan ya. Dia nggak cuma bisa merintah kerja, tetapi dia memperhatikan isi perutnya daripada semua anggotanya. Orang yang berani mengambil risiko Nehemia, luar biasa. Ketika dia dapat hambatan, ancaman dari Sanbalat ya dan Tobia, dia menghadapi dengan berani. Dipanggil datang, dia nggak mau datang. Nah itu kita lihat, baca gitu ya kalian, Nehemia di pasal 6. Ya. Nah itu teman-teman yang saya bisa kasih ya, apa yang kita bisa belajar dalam hal teamwork. Dan ingat, setiap orang harus belajar baik-baik jadi seorang pemimpin ya. Karena meskipun membership, kalian suatu saat akan jadi pemimpin. Jadi banyak belajarlah, ya seperti itu. Saya ada baca satu buku yang bagus juga, teman-teman. Judulnya Lead. Saya bawa nggak ya? Sebentar. Oh, nantilah lain kali saya kasih lihat di tas, bongkar-bongkar lagi. Judulnya Lead, itu singkatan literatur. Itu luar biasa bagus sekali. Kita harus senang baca, mencintai baca, adik-adik. Kalian harus cinta baca. Buku itu menarik, membuat dorong kita punya komitmen baca, menarik, sungguh mau membaca, punya komitmen setiap hari membaca. Satu pasal ke, satu sub pasal ke, pokoknya sediakan waktu itu minimal 4 kali 15 menit di situ dikatakan, atau 3 kali 15 menit, ya bangun pagi baca, ya waktu istirahat setelah makan bisa baca, ya pokoknya total 1 jam, 1 hari bisa baca 1 bab lah. Itu bagus sekali. Apa yang menarik buku itu adalah intinya sebenarnya mendorong kita untuk membaca setiap hari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kebenaran. Tidak ada sedikit pun tidak ada kebenaran. Buku lain, buku dunia, boleh kamu baca semua. Fiksi, non-fiksi, ya semua literatur apapun kita baca, boleh.
Karena kebenaran itu dari Tuhan dikatakan. Kebenaran itu dari Tuhan. Tuhan pun bisa pakai orang dunia untuk nulis kebenaran gitu loh. Tetapi Alkitab lah nomor satu yang harus kita baca. Karena itu menjadi filter. Kita bisa membedakan apa bacaan kita itu benar apa enggak. Nah, itu penting. Baca setiap hari, belajar setiap hari. Dengan kita menggali firman Tuhan, kita tahu, kita banyakkan dapatkan bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab, pahlawan-pahlawan iman, ya, menjadi leader yang bagus ya untuk membekali diri kita di dalam teamwork ya. Bagaimana cara bekerja sama yang baik? Kita gali firman Tuhan, kita boleh dapatkan. Nah, hari ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi teamwork penting sekali, penting, sangat penting, nggak boleh enggak. Tetapi ingat, di dalam teamwork kita belajar juga jadi pemimpin. Karena pemimpin memegang peran. Kalau nggak ada pemimpin ya susah. Ya, tim itu nanti kalau ada konflik kalau konfliknya satu sama lain banyak ya, multi konflik ya hancur, tujuan pasti nggak akan kecapai. Kira itu menolong kita, mendorong kita untuk kita boleh sungguh-sungguh mau menjadi anggota atau pemimpin dalam ambil bagian sungguh-sungguh di dalam pelayanan, di mana di tempat pekerjaan kita sehari-hari maupun di gereja, supaya kita menjadi tim yang solid ya. Tim itu boleh terbangun dan kompak, bisa mencapai tujuan dengan bagus, dengan baik, dengan cepat, itu sangat tergantung satu sama lain. Karena semua Tuhan berikan pada uniknya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah menyampaikan apa yang kami doakan. Biarlah itu menjadi berkat Tuhan di dalam hidup kami terus boleh belajar, dan kami mohon siang ini, Roh Kudus melengkapi kami, menolong kami untuk kami terus mencintai, untuk belajar, untuk bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang setia, boleh melayani dengan sungguh-sungguh di mana panggilan Tuhan terhadap setiap kami pribadi, lewat pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ucap syukur di dalam nama-Mu. Amin.